Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Karunia Mardini. Saat ini saya akan membahas mengenai Operation Engineering. Untuk permulaan, kita akan membahas mengenai key concept, role, dan importance. Operation Engineering berfokus pada desain, perbaikan, dan pengelolaan sistem, serta proses yang menghasilkan barang dan jasa. Operation Engineering memainkan peranan yang penting dalam mengoptimalkan efisiensi, kemudian meminimalkan biaya, memastikan bahwa kualitas terjaga dengan baik. Penerapan dari Operation Engineering ada di manufaktur, logistik, kesehatan, dan berbagai sektor layanan. Beberapa konsep utama yang mendasari Operation Engineering adalah proses desain, quality control, supply chain management, capacity planning, lean and agile practice. Di dalam desain proses, salah satu tanggung jawabnya adalah merancang dan memperbaiki proses operasional. Biasanya ini melibatkan analisis atau alur kerja, bagaimana kita mengidentifikasi ketidakefisienannya dan mengimplementasikan sistem dan teknologi baru agar lebih efisien. Pada quality control, kita menjamin kualitas produk dan layanan, yang merupakan aspek fundamental dari Operation Engineering. Biasanya akan dikembangkan sistem untuk melakukan monitor dan meningkatkan kualitas. Seringkali digunakan beberapa metode statistik untuk meminimalkan cacat dan meningkatkan konsistensi. Pada supply chain management, biasanya dilakukan pengelolaan rantai pasok untuk memastikan bahwa bahan, komponen, dan layanan tersedia saat dibutuhkan. Termasuk juga pengelolaan terkait dengan pengadaan transportasi, distribusi, dan untuk mengurangi keterlambatan. Begitu pula bagaimana untuk menurunkan biaya dan menghindari kelebihan persediaan. Pada perencanaan kapasitas atau capacity planning, dilakukan untuk memastikan bahwa sistem operasional memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan tanpa membebani resource yang ada. Biasanya ini melibatkan perkiraan permintaan, optimasi tingkat produksi, dan pengelolaan kapasitas tenaga kerja untuk menghindari baik underutilization maupun overutilization. Konsep yang terakhir adalah lean and agile practice. Biasanya prinsip ini dilakukan untuk menghilangkan pemborosan dan mengurangi ketidakefisiensian dalam proses. Metode ini juga dilakukan untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan sehingga juga bisa berdampak pada biaya yang tidak perlu. Terdapat peran yang sangat krusial dalam Operation Engineering, yaitu Operation Engineer sebagai pelaku yang memiliki tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab tersebut meliputi berbagai area, seperti proses optimization, problem solving, cost management, collaboration and leadership, serta data analysis. Di dalam optimasi proses, dilakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem gunanya untuk memastikan bahwa produktivitas tersebut maksimum. Misalnya dilakukan dengan melakukan tata letak baru untuk jarum produksi, kemudian mengimplementasikan sistem otomasi, dan lainnya. Lalu, tanggung jawab dan peran dan tanggung jawab berikutnya adalah terkait dengan problem solving. Di sini biasanya dilakukan identifikasi akar penyebab permasalahan, lalu dilakukan solusi dengan cepat.
Biasanya ada metode-metode tertentu yang dilakukan untuk melakukan investigasi kegagalan atau kendala yang terjadi di dalam proses produksi. Operation engineer juga bertanggung jawab untuk mengendalikan biaya, namun tetap juga memperhatikan kualitas yang ada. Mereka biasanya melakukan analisa pengeluaran seperti penggunaan material, resource, dan yang lainnya. Di dalam tugas dan tanggung jawabnya, maka mereka bekerja biasanya dengan tim, bisa lintas fungsi maupun internal. Jadi memang kepemimpinan akan sangat penting, lalu juga bagaimana mereka membangun sebuah kolaborasi. Untuk memutuskan apa yang harus dilakukan, baik itu dalam proses improvement maupun perbaikan lainnya, maka biasanya operation engineer itu dalam membuat keputusan menggunakan data, ya. Mereka melakukan teknis analisa data, kemudian melakukan prediksi dan simulasi. Di dalam dunia industri, operation engineering memiliki posisi yang krusial atau sangat penting untuk menghadapi tekanan yang semakin besar atau kebutuhan yang semakin besar terkait dengan bagaimana kita menciptakan produk yang berkualitas dengan cepat, dengan harga yang terjangkau, dan juga memiliki fleksibilitas yang tinggi. Untuk itu, operation engineering harusnya menjadi solusi di dalam kita meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi di sini yaitu bagaimana kita mengurangi waste, kemudian mengoptimalkan setiap resource yang ada. Lalu dengan operation engineering kita bisa mempertahankan keunggulan kompetitif. Misalnya dengan menawarkan produk yang berkualitas dengan biaya yang lebih rendah. Biaya yang lebih rendah tentunya dicapai ketika kita meningkatkan efisiensi. Lalu dalam praktiknya, operation engineering membantu kita terkait dengan sustainability atau keberlanjutan dan dampak lingkungannya. Ketika kita mengoptimalkan penggunaan sumber daya, kita kurangi waste-nya, maka kita bisa mencapai sustainability. Selanjutnya, dengan operation engineering, kita akan dapat melihat perubahan-perubahan yang ada dan kemudian dengan cepat kita melakukan adaptasi dengan penggunaan teknologi sehingga kita bisa cepat merespon kebutuhan dari market. Sehubungan dengan peran operation engineering dalam membantu kita untuk beradaptasi dengan perubahan, maka penggunaan teknologi menjadi penting, terutama untuk automation. Kalau kita lihat sekarang industri sudah banyak sekali yang menggunakan mesin dan robot. Paling sederhana mungkin ada CNC ya. Kemudian biasanya dalam lantai produksinya sudah menggunakan prinsip FMS ya. Ada banyak sekali teknologi automation yang digunakan. Lalu untuk dalam proses untuk predictive maintenance dan proses optimization, maka banyak digunakan artificial intelligence dan machine learning. Selanjutnya, untuk memudahkan menganalisis perubahan yang ada, maka perlu dilakukan analisis performance metric dan forecast trends. Nah, biasanya
agar lebih akurat, maka penggunaan big data akan sangat membantu. Pada penerapannya, operation engineering sebenarnya tidak hanya ada di manufacturing saja, yang digunakan untuk mengoptimize production line agar lebih cepat, murah, dan berkualitas, tetapi juga dilakukan dalam bidang healthcare, yaitu terkait dengan streamlining hospital operation dan patient care proses agar lebih cepat dan efisien. Begitu juga dalam bidang logistik, bagaimana kita meningkatkan efisiensi, memperbaiki, dan juga mengoptimalkan jaringan distribusi yang ada. Di dalam industri retail, biasanya kita melakukan optimasi di dalam inventory management dan bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan lewat order fulfillment process. Sebenarnya ada banyak sekali aplikasi atau penerapan operation engineering yang selanjutnya akan kita bahas pada modul berikutnya. Berdasarkan pembahasan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa operation engineering merupakan kunci untuk mengoptimalkan resource, meningkatkan kualitas, dan kemudian juga meningkatkan competitive advantage. Diharapkan ketika kita bisa menerapkan metode-metode yang ada dalam operation engineering, maka kita dapat menghadapi berbagai tantangan yang mungkin sekarang selalu berubah-ubah ya, industrinya, aturannya, dan begitu pula dengan kebutuhan dari customer. Sebagai penutup, ini adalah berbagai referensi yang dapat rekan-rekan gunakan untuk mempelajari operation engineering. Sekian pembahasan untuk modul pertama ini. Sampai jumpa lagi di modul berikutnya.